Kita lanjutkan bahasan kita. Kali ini kita akan bahas tentang alkaloid golongan tropan, ya. Alkaloid tropan. Ya. Jadi alkaloid tropan itu adalah alkaloid turunan asam amino ornitin, ya. Ya, yang termasuk alkaloid ya turunan asam amino ornitin, misalnya ya secara garis besar dibagi menjadi dua, begitu ya, alkaloid golongan tropan atau tropen alkaloid, juga alkaloid pyrrolizidin. Ya, baik. Alkaloid tropan ini ya sangat dikenal gitu ya di dunia kedokteran, ya. Nah, efek farmakologinya ya sebagian besar alkaloid tropan ini bersifat psikoaktif, ya. Dan alkaloid golongan tropan ini ya telah diisolasi, ya, diisolasi dan digunakan di klinik, ya, digunakan pada pengobatan modern, ya, ya, bukan pengobatan tradisional, ya, di dalam bentuk senyawa murni, ya, ya, dalam bentuk senyawa murni artinya senyawa tunggal, ya, jadi bukan ekstraksi, ya, ataupun fraksi, ya, tapi senyawa murni, ya, juga dalam bentuk garamnya, ya. Jadi alkaloid tropan ini banyak ditemukan pada tanaman-tanaman belladonna, ya, atau atropa, kemudian datura, ya, Euonymus, mandragora, dan juga erythroxylon. Baik, ini contoh struktur ya alkaloid tropan, ya, misalnya atropin, kemudian ya, yang skopolamin atau iosin nama lainnya, dan juga kokain, ya. Perhatikan rantai sampingnya begitu, ya. Baik, apakah alkaloid tropan itu? Ya, alkaloid tropan adalah senyawa disiklik yang dibentuk dari kondensasi prekursor pyrrolidin atau ornitin dengan 3 atom karbon dari asetat. Nah, alkaloid tropan ini khas, ya, banyak terdapat pada suku Solanaceae, ya, dan juga ya suku Solanaceae ini mudah dikenali gitu, ya. Jadi bunganya berbentuk trompet begitu, ya. Jadi Anda harus hati-hati kalau menemukan tanaman ya bunganya berbentuk trompet begitu, ya. Nah, kandungan alkaloid tropan, ya. Kemudian juga suku Erythroxylase dan juga konvolvulase dan beberapa suku lainnya. Nah, mengapa Anda perlu hati-hati? Karena alkaloid tropan ini dan juga alkaloid yang lain pada umumnya adalah toksik. Dan secara farmakologis, ya, alkaloid tropan ini merupakan antagonis reseptor muskarinik. Ya, di mana reseptor muskarinik itu berperan dalam hal kontriksi pupil, ya, kemudian vasodilatasi, ya, kemudian mengatur detak jantung, dan juga menstimulasi sekresi. Nah, kalau antagonis berarti efek yang berlawanan. Ya, ini contoh, ya, ini penampakan tanaman Datura stramonium, ya. Di spesiesnya namanya Datura stramonium, juga
spesies genus Datura yang lainnya. Ya, Datura itu berasal dari kata dat, ya, bahasa India, yang berarti racun, ya, nama suatu racun, ya, di kemudian India, ya. Kemudian dalam daun Datura stramonium ini ya mengandung alkaloid itu 0,2 sampai 0,45%, di mana alkaloid utamanya adalah iosiamin dan iosin atau skopolamin, ya. Sering juga terbentuk atropin dalam jumlah sedikit hasil rasemisasi iosiamin. Nah, di farmakope Inggris, ya, ada yang disebut sebagai sediaan stramonium. Ya. Apa itu prepared stramonium? British Pharmacope, yakni serbuk halus dengan kandungan alkaloid yang diatur antara 0,23 sampai 0,27%. Ya, artinya ini simplicia, ya. Jadi serbuk daun, ya, serbuk daun, tapi dia distandarisasi. Ya, kita kenal ini sebagai sediaan fitofarmasi yang paling sederhana, ya, dalam bentuk simplicia kering, ya. Dalam hal ini daun yang dikeringkan, gitu, ya. Ini kalau sediaan fitofarmasi diklasifikasikan sebagai pulveris titrati, ya, atau serbuk terstandar. Ya, maksudnya apa terstandar? Kadar senyawa aktifnya. Jadi farmakope juga, ya, dikenal sebagai pulveris titrati, serbuk terstandar. Baik, kemudian alkaloid atropin itu, ya, apa penggunaannya? Dia stimulan sistem saraf pusat. Kemudian selain stimulan, dia juga depresan saraf air pada kelenjar sekretori dan ya, kemudian iosiamin, ya, iosin, ya, ini mengurangi efek atropi di sistem saraf pusat, ya, berarti dia efeknya parasimpatis, ya. Kemudian dia memiliki efek sedatif, ya, dan dia digunakan sebagai motion sickness. Kalau Anda masih ingat di kuliah pendahuluan, ya, skopolamin patch, ya, yang di patch yang ditempel di bawah telinga itu, ya, untuk mabuk perjalanan. Kemudian iosin HBr, garam HBr-nya, ya, iosin HBr dan juga alkaloid papaverin, ya, dari Papaver somniferum, dari candu itu, ya. Ini keduanya digunakan sebagai obat pro-operatif sebelum pembiusan. Ya, jadi kemudian atropin dan iosin itu juga ada kalanya digunakan sebagai tetes mata untuk mendilatasi pupil. Baik, ya, ini tanaman datura atau dikenal sebagai Jimson weed atau Jamestown weed, ya, sebagai sumber dari alkaloid skopolamin atau hyosin nama lainnya, ya, yang digunakan sebagai obat mabuk perjalanan, ya. Baik, ini adalah bagaimana cara mengidentifikasi simplicia, ya, dari datura, ya, mikroskopis baik secara makroskopis maupun mikroskopis, ya. Di misalnya, ya, dia mengandung kalsium oksal untuk roset dan prisma, ya, kemudian trikom, ya, juga trikom glanduler, gitu, ya. Ya, jadi ini kira, ya, ini trikom glanduler, ini trikom non
glanduler. Dan ini kalsium oksalat bentuk roset ya. Dan juga banyak ditemukan di dekat tulang daun gitu ya. Baik. Nah, ini bentuk bunganya ya. Yang tadi saya sebutkan sebelumnya ya. Di ciri Solanaceae gitu ya. Itu bunganya berbentuk seperti trompet ya. Baik. Jadi ini spesies lain ya. Jadi genus Datura ya, Datura inoxia dan juga Datura metal atau yang di Jawa ya dikenal sebagai kecubung. Ya. Yang di Indonesia dan khususnya di Pulau Jawa dikenal sebagai kecubung. Ya, warna daunnya lebih coklat, tapi daun dan trikomnya berbeda. Nah, ini kandungan alkoholnya kurang lebih 0,5%. Ya, Datura inoxia. Ini cukup mudah difahami begitu ya. Secara kemotaksonomi ya. Di spesies-spesies yang sama, yang berbeda varietas, itu kandungan utamanya pasti mirip, ya, paling mirip antar spesies, itu secara kemotaksonomi ya. Kemudian di takson yang lebih tinggi, misalkan genus, kemiripan kandungan kimianya sudah mulai berkurang, gitu ya. Tapi masih lebih banyak kemiripannya. Nah, dan yang kemiripannya yang agak jauh itu dari suku, ya, adalah kemotaksonomi ya. Jadi makin rendah tingkat takson, tingkat kemiripan senyawa kimianya makin tinggi. Baik, ini kecubung ya. Nah, ini banyak disalahgunakan gitu ya untuk mabuk, begitu ya. Daunnya. Baik. Tanaman selanjutnya yang menghasilkan atropin ataupun tropan alkaloid adalah belladonna. Ya, belladonna itu yang berarti nona cantik, gitu ya, bahasa Latin, ya, tropa belladonna. Ya, nyonya, bukan nona ya, nyonya cantik, gitu, bahasa Itali. Ya, belladonna ini seperti halnya tanaman yang lain ya, tadi sebut terstandar tadi, ini juga terdapat di farmakope ya. Ya, di farmakope kita kenal belladonna folium ataupun belladonna ekstrak belladonna ya. Oke, di tanamannya adalah Atropa belladonna ataupun Atropa acuminata ya, spesies yang lain. Nah, nama genusnya diambil dari kata atropos, berarti Yunani, bahasa Yunani ya, yang berarti teguh atau tidak berubah. Ya, kaitannya ya dulu digunakan sebagai racun ya. Jadi kalau sudah diracun pakai tanaman ini, ya maknanya dia akan mati ya. Sudah tidak bisa ditolong, gitu, tidak tertolong, ya, tidak bisa diapa-apaki, tidak bisa diapa-apakan, gitu ya. Nah, belladonna itu dari bahasa Itali, ya, nyonya cantik, ya, bella artinya cantik, donna artinya nyonya, ya, non, ya, di Eropa itu dulu wanita-wanita cantik itu, ya, kalau pupil matanya itu besar, gitu ya. Jadi, nah, jadi di wanita-wanita zaman dahulu itu juga sudah mulai mereka biasa ya. Jadi
mereka menggunakan cairan ya dari rebusan dari daun Atropa belladonna ini untuk memperbesar mata ya. Ya, jangan dibayangkan matanya membesar seperti anime gitu ya. Ya, kartun gitu ya, bukan. Tapi yang dimaksud adalah pupilnya melebar ya, mengalami dilatasi. Ya, sehingga matanya nampak berbinar-binar begitu ya. Baik, ini adalah tanaman Atropa belladonna gitu ya. Oke. Kemudian serbuk herba belladonna ya, atau belladonna leaf atau belladonna daun ya, daun belladonna ini ada di Farmakope Inggris ya, British Pharmacopoeia. Ya. Di sana dikatakan bahwa belladonna herb atau belladonna leaf itu adalah serbuk simplicianya itu berasal dari daun yang dia itu dipanen pada saat puncak waktu berbunga. Dan kemudian ada keterangannya di situ mengandung alkaloid tidak kurang dari 0,3%, ya, alkaloid total dihitung sebagai eucyamin. Jadi Anda sudah mulai bisa ya cek apa itu ya alkaloid total ya. Jadi di farmakope itu ya kandungan senyawa aktif itu distandarisasi ya, termasuk dari senyawa bahan alam ya. Dalam hal ini adalah simplicia ya, serbuk simplicia. Di farmakope itu ada dua jenis standarisasi ya. Biasanya standarisasi senyawa aktif tunggal ya, atau senyawa marker atau senyawa penanda, ataupun senyawa total golongan ya. Jadi alkaloid total ya, flavonoid total misalkan, atau polifenol total ya. Baik, herba belladonna ini mengandung ya eucyamin ya sebagai alkaloid utamanya kurang lebih 0,3 sampai 0,6%. Ya. Nah, kalau akarnya 0,4 sampai 0,8. Ya. Jadi lebih tinggi kadarnya. Baik, kemudian seperti biasa untuk identifikasi baik makroskopis, mikroskopis, ya, Anda bisa cek nanti. Ya. Nah, ini gambar sketsa ya, Atropa belladonna. Ya. Ya juga disebut juga deadly nightshade ya. Jadi racun panah ya. Biasanya ya pakai untuk dalam dosis yang tepat gitu ya, digunakan senjata untuk membius gitu ya. Jadi tidak langsung mati ya. Jadi berbentuk peluru gitu ya, pelurunya itu ya ada dicelupkan gitu ya, ekstrak belladon gitu ya, tuh ya untuk membius ya. Jadi kalau kadar yang digunakan tinggi bisa sampai membunuh ya. Jadi atropin itu salah satu efeknya adalah memblok transmisi asetilkolin, di mana asetilkolin ini ya digunakan untuk kontraksi otot ya. Ya kalau diblok transmisinya ya, neurotransmitter asetilkolin ini, maka jadi otot itu tidak bisa berkontraksi. Baik, selain spesies Atropa belladonna, kemudian ada spesies Atropa yang lain, misalnya Atropa acuminata,
yang disebut sebagai Indian belladonna, ya, yang banyak ditemukan di dataran tinggi Himalaya, ya, ataupun Atropa betica, ya, banyak ditemukan di Spanyol, di Eropa dan juga Maroko Utara, ya, bagian ya berarti Afrika ya. Baik, sumber alkaloid tropa lainnya adalah daun duboisia, ya. Jadi tanamannya Duboisia myoporides dan juga Duboisia HRT yang banyak ditemukan di Australia. Nah, ini adalah sumber alkaloid tropan terbesar di dunia selama 50 tahun terakhir ini. Ya, jadi ya untuk mengisolasi alkaloid golongan tropan tidak, ya, jadi tidak tergantung pada tanaman atropa atau genus atropa, ya, tapi sudah pakai tanaman Duboisia. Ya, mana kandungan utamanya adalah hyosin atau skopolamin, ya, nah, dan juga hyoscyamin. Ya. Nah, yang menarik ada tanaman Duboisia myoporoides. Ya. Jadi beda perbandingan dari hyosin dan hyoscyamin. Ya. Itu tergantung jenisnya, ya, tanaman jenis utara ataupun jenis selatan, atau tumbuh di Australia bagian utara dan selatan. Nah, kalau di hibrid kadar alkaloid, ya, waktu panennya, ya, kalau dipanen pada bulan Januari sampai Juni, kadar iosinnya rendah. Tapi kalau dipanen pada Juni sampai September, ya, kadar iosinya akan tinggi. Demikian sebaliknya. Ya, jadi ya, di dunia farmasi itu untuk senyawa-senyawa, ya, dalam hal ini alkaloid, ya, yang akan diisolasi itu, tentu saja kita perlu memperhatikan faktor lingkungan, gitu ya. Apakah altitude, ya, ketinggian tanah, kemudian pemanenan, ya. Jadi tanaman obat itu tidak sembarangan, ya. Itu salah satu bagian dari standarisasi, ya. Kapan suatu Simplicia itu dipanen, ya. Mengapa dipanen pada saat itu, ya. Itu semua sangat terkait dengan tingginya kadar metabolit sekunder yang akan kita ambil. Baik, ini gambar tanaman Duboisia myoporoides, dan di sebelah kanan ini adalah gambar sketsanya, gitu ya. Ya. Kemudian kandungan alkaloid itu juga bisa kita modifikasi, ya, dengan penyemprotan larutan sitokinin. Ya, jadi jika tanamannya disemprot larutan sitokinin secara berulang, kadar hiosinya akan naik. Ya. Demikian juga pada kultur akar, ya, jadi bioteknologi ini, ya, kalau sudah dikulturkan, ini nggak lagi tanaman budidaya, ya. Ya, perlu saya sampaikan juga bahwa tanaman obat itu untuk keperluan industri atau untuk keperluan standarisasi itu kita lebih menggunakan tanaman budidaya karena dibanding tanaman liar, ya, karena kita lebih mudah mengontrol parameter-parameter tanaman budidaya, ya. Nah, tanaman budidaya kita tahu secara pasti umur tanamannya, bagaimana penanamannya, kondisi penanamannya, ya, dia tumbuh di mana, ya, kemudian dia itu dipanen saat kapan, ya.
Kemudian jadi kalau tanaman budidaya itu kita bisa kendalikan semuanya. Hingga kandungan senyawa aktif lebih ajak atau lebih konstan, gitu ya. Baik, kemudian kita lanjutkan sumber alkalotropan itu dari tanaman Scopolia. Ya, jadi ya, spesiesnya Scopolia carniolica yang banyak ditemukan di Eropa Tengah dan Timur sebagai sumber alkaloid iosiamin. Ya. Kemudian juga Scopolia lurida dan Scopolia tanguitica. Ya. Hidroksihiosin kandungan utamanya ya, yang banyak diproduksi secara komersial di Cina. Jadi, ya. Kemudian Scopolia japonica, ya, yang juga disebut sebagai belladonna Jepang, ya, di mana alkaloid scopolamin ini diambil dari rimpang kering dan Simplicia Scopolia japonica ini ada di Pharmacopoeia Jepang, ya. Ini tanaman Scopolia carniolica. Baik, kemudian spesies lain, ya, Sewaskia tamutica, ya, yang banyak dipakai di pengobatan tradisional Tibet, ya, di mana iosiamin itu banyak ditemukan dalam akar, ya, kadarnya sangat tinggi pada akar, ini 1,7 sampai 3,8%, dan juga 6 beta hidroksi iosiamin dan iosin dalam jumlah kecil. Jadi kadarnya sangat tinggi dibanding dari spesies-spesies lainnya, ya, dari Atropa dan juga spesies Scopolia, ya. Jadi luar biasa kandungan alkaloidnya. Baik, kemudian mandrake, ya, di tanamannya Mandragora officinarum, ya. Nah, ini tanaman termasuk tanaman yang kuno, ya. Dalam naskah Dioscoride ini juga sudah disebutkan, ya, mandrake, ya, akan dikait-kaitkan dengan folklore atau cerita rakyat tertentu, ya. Jadi pemainan akarnya harus dengan ritual tertentu, gitu. Ya, mandrake ini, ya, alkaloid utamanya adalah atropin dan scapoletin. Scapoletin ini mudah dikenali karena dia berfluorescence, ya. Kemudian ada spesies lain, ya, Mandragora autumnalis, ya, yang banyak dipakai di Prancis dan Spanyol. Baik, ini tanamannya mandrake atau Mandragora officinarum. Baik, kemudian sumber alkaloid holotropan lainnya adalah daun koka. Ya, jadi kita sudah membahas secara sekilas, gitu ya, di kuliah pendahuluan farmakognosi, gitu ya. Di daun koka atau Erythrostylum koka, ya, dikenal juga sebagai Bolivian koka atau Huanuco, juga Erythrostylum truxilense disebut sebagai Peruvian atau Truxilo, ya, dari Peru, gitu ya. Nah, Erythrostylum truxilense ini juga disebut sebagai koka Jawa, gitu ya. Dan spesies dari genus Erythrostylum yang lain, ya, misalnya dari Zeylanicum atau Sri Lanka, ya, Ceylon, ya, Zeylanicum itu petunjuk spesies yang menunjukkan tempat dia diambil, ya. Zeylanicum berasal dari kata Ceylon, gitu ya, di Sri Lanka. Sinensis misalkan, ya, jadi dia diambil dari Cina. Baik,
Daun koka mengandung alkaloid kokain, ya. Kadarnya 0,7 sampai 1,5%. Juga sinamil kokain dan alfa-truksilin. Nah, koka Bolivia dan koka Peru itu kandungan utamanya kokain. Sementara koka Jawa, ya, itu kandungan utamanya adalah sinamil kokain, yang dia efek terhadap sistem saraf pusat lebih rendah daripada koka Bolivia ataupun koka Peru. Kemudian, ya, di klinik dia digunakan sebagai anestesi lokal pada operasi mata. Ya. Yang baik operasi mata, operasi telinga, hidung, dan tenggorokan juga. Ya, ini Peruvian coca, gambar skematisnya. Ya. Kemudian secara makroskopis, ya, daun koka itu mudah dikenali. Permukaan bawah daun atau bagian abaksial, ya, ada 2 garis sejajar tulang daun. Yang ini khas, ya. Ini kalau daunnya masih utuh begitu, ya, ada 2 garis sejajar kosta atau tulang daun. Ya. Baik, ini contoh herbarium dari koka, ya. Koka Peru. Ya. Ya, kalau dari herbarium ini masih tampak, ya, ada 2 garis sejajar kosta, ya. Baik, kemudian kalau tadi secara makroskopis itu ciri khasnya ada 2 anak daunnya, 2 garis yang sejajar kosta, ya. Nah, pada bagian bawah, daun bagian bawah, ya, permukaan daun bagian bawah itu ada papil, ya, atau tonjolan yang khas pada epidermis bagian bawah dan stomata, ya. Nah, pada permukaan bawah daun itu, ya, papil nampak sebagai lingkaran, terutama kalau kita lihat dari atas, begitu, ya. Baik. Bagaimana alkaloid kokain ini diproduksi atau diisolasi, begitu, ya. Jadi ekstraksinya menggunakan asam sulfat encer ataupun natrium bikarbonat, ya, yang dicampur dengan petroleum ether, ya, ataupun pelarut organik lainnya. Nah, senyawa non alkaloid dipisahkan dengan cara transfer alkaloid dari satu solvent dan solvent lainnya. Jadi ini maksudnya adalah partisi cair-cair. Nah, alkaloid mentah atau raw alkaloid itu dalam bentuk base atau basa bebas, atau dalam bentuk garam HCl, ya, hasil presipitasi dengan larutan alkali atau HCl. Kemudian garamnya itu dihidrolisis, ya. Maaf, maksudnya alkaloid itu dihidrolisis dengan hasil encer, ya. Ya, ini contoh bagaimana produksi, ya, alkaloid kokain, ya. Ya, jadi kalau menghidrolisis dengan HCl mendidih, kokain itu akan terbentuk ekonin dan juga metanol dan asam benzoat. Sinamil kokain akan terbentuk ekonin, metanol, dan asam sinamat. Ya, sinamilnya akan berubah menjadi asam sinamat. Sementara kalau alfa-truksilin akan terbentuk ekonin, metanol, dan asam alfa-truksilat. Ya, jadi bagaimana kita membedakan antara kokain, sinamil kokain, dan alfa-truksilin. Ya.
Kemudian ketiganya tadi itu mengandung ekonin gitu ya. Kemudian kita lakukan benzoilasi, ya, terbentuk benzoil ekonin, kemudian metilasi, ya, terbentuk metil benzoil ekonin atau kokain, kemudian dimurnikan dalam bentuk garam HCl-nya dengan cara rekristalisasi. Baik, kemudian tanaman selanjutnya adalah kalistegin, ya, dari biji Calistegia sepium. Ya, alkaloidnya adalah kalistegin, ya, dari nama genus ya, ada kalistegin E dan juga kalistegin B, ya. Jadi banyak macamnya senyawanya kalistegin, ya, dan juga terdistribusi pada 30 spesies dan 15 genus, ya. Nah, ternyata kalistegin ini juga ditemukan juga pada kultur akar belladonna dan juga Eosyamus. Nah, aktivitas atau efek farmakologi yang menarik adalah ya, kalistegin ini adalah alkaloid dengan inhibitor glikosidase yang poten, ya, yang dia digunakan sebagai kandidat obat AIDS. Ya. Nah, saya belum cek lagi, ya mungkin Anda bisa cek ya yang terkini, update yang terkini, apakah sudah disetujui atau belum ya kalistegin ini terus pakai obat AIDS ya. Ya, sebagai perbandingan ada alkaloid-alkaloid lainnya yang juga inhibitor glikosidase, misalnya castanospermin dan juga schwansonin dan juga australin ya. Di alkaloid-alkaloid ini juga memiliki aktivitas inhibitor glikosidase yang poten ya, sehingga ya digunakan sebagai kandidat obat AIDS ya. Mohon maaf saya tidak mengikuti lagi apakah keempat senyawa ini sudah disetujui untuk sebagai obat AIDS. Baik, ini gambar tanamannya, Calistegia sepium. Baik, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan.